Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 197, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Dia menelepon Tianlo Chero, dan dia panik sekarang. Ini adalah gambaran sebenarnya dari hati Tianlo sekarang. Bukannya aku bilang kamu yang baru saja menangkapku. Kamu tidak bertanya dengan jelas. Jika kamu membiarkanku pergi, bukankah itu akan memalukan bagiku? Kata-kata Aiden Enzo benar-benar mengejutkan Tianlo Chero. Berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar mengatakan itu, dan sepertinya dia telah memutuskan untuk tidak pergi. Apa yang dia coba lakukan? Baru saja di dalam ruangan Menara Dewe, pria ini sangat enggan untuk datang, dan sekarang dia diminta untuk pergi, tetapi dia tidak mau pergi lagi. Apakah pria ini bodoh? Menebak identitas Aiden Enzo cukup istimewa, jadi dia tidak berani membencinya secara terbuka. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Kamu harus tahu bahwa hanya ada satu kesempatan. Jika aku berubah pikiran, maka kamu tidak akan bisa pergi meskipun kamu mau. Keluarga Hersa tidak sesederhana yang Anda katakan. Dia sedikit cemas. Keluarga Hersa, ada sedikit sarkasme di sudut mulut Aiden Enzo, dan dia berkata dengan nada menghina, apakah menurutmu aku masih peduli dengan keluarga Hersa yang kamu sebutkan? Dulu ketika aku bisa menghancurkan aula seni bela diri, tidak ada seorang pun di keluarga Hersa yang berani melakukan apapun padaku. Kupikir, apa yang bisa kamu dan Victor Hersa lakukan padaku? Aiden Enzo mengangkat tangannya, dan rantai perak yang putus itu penuh dengan ironi. Pada saat ini, ketika dia melihat rantai itu, dia merasakan cahaya dingin yang menggigit mekar di matanya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya harap Anda tidak menyesalinya ketika saatnya tiba. Sekarang Anda ingin membiarkan saya pergi. Sudah terlambat. Aiden Enzo bersandar, melipat tangannya, menatap Tianlo Chero dengan acuh tak acuh dan berkata, alasan mengapa saya melakukan ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah semut di mata saya, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Satu-satunya hal yang ingin saya ketahui adalah siapa yang memanipulasi semua ini di balik layar. Jangan gugup, aku tahu bukan hanya Victor Hersa, pasti ada yang lain. Aiden Enzo menatap Tianlo Chero yang panik dengan dingin, dan bertanya, katakan padaku, siapa yang berdiri di belakangmu? Katakan padaku, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Tiba-tiba Tianlo Chero menyadari bahwa dia benar-benar dirugikan. Situasi saat ini tidak baik untuknya, meskipun dia berada di wilayahnya sendiri dan memiliki senjata di tangannya, pria di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, sebaliknya, dia panik. Saya pikir Anda pasti sangat jelas tentang apa yang saya maksud. Karena Anda telah melakukan ini, Anda pasti tahu apa konsekuensi dari masalah ini. Tidak ada yang perlu dikagetkan. Aiden Enzo menatap Tianlo Chero dan berkata, saya khawatir kamu harus melakukannya lagi. Kamu membuat kesalahan yang sama seperti kakakmu. Dia sangat takut sehingga dia duduk di kursi yang dingin sepanjang hari, dan dia ingin lari sekarang, tetapi dia menemukan bahwa betisnya gemetar sepanjang waktu, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Namun, yang mengejutkan Tianlo Chero, Aiden Enzo tidak terus menekan, tetapi duduk di sana, menatap Tianlo Chero dengan senyum dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin berbicara, maka kita bisa duduk seperti ini. Aiden Enzo bertanya dengan gemetar, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah tidak apa-apa membiarkanmu pergi? Aiden Enzo mengangkat sudut mulutnya dan sedikit tersenyum, ini sangat sederhana. Sejujurnya, aku sedang menunggu seseorang sekarang. Menunggu seseorang. Tianlo Chero tanpa sadar berkata. Aiden Enzo tidak menjawab pertanyaannya, tetapi mengangkat alisnya dan menatap kaca hitam besar itu. Dia tahu bahwa mungkin ada seseorang di belakang layar yang berdiri di belakang kaca, dan dia ingin memberi peringatan kepada pihak lain. Jika pihak lain tidak bertobat, dia tidak keberatan menjungkir balikkan tempat ini. Gabriel Ruiz sedang duduk di kantor sambil minum longjing saat ini, sudah sangat larut, dan dia belum meninggalkan kantor. Melihat arloji di pergelangan tangannya,
dia memperkirakan masalah itu hampir selesai, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Halo, Tuan Hersa, saya Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz tersenyum dan menyeruput teh setelah melapor. Tuan Gabriel, terima kasih banyak atas bantuan Anda untuk masalah hari ini. Victor Hersa telah kembali ke suite hotel saat ini, duduk di sofa di ruang tamu, menonton TV. Tuan Hersa, Anda terlalu sopan, kita adalah teman lama, jangan terlalu asing. Tentu saja, saya akan membantu Anda sampai akhir. Gabriel Ruiz berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Aiden Enzo pasti tidak bisa melarikan diri kali ini. Ya, barang yang kami sediakan cukup untuk mengurungnya selama lebih dari 10 tahun. Victor Hersa mengangguk, merasa jauh lebih nyaman, dan berkata, Tuan Gabriel, terima kasih banyak. Saya telah meminta sekretaris untuk menyiapkannya untuk Anda. Ini adalah hadiah besar, dan saya harap Tuan Gabriel menyukainya. Jika kita punya waktu, mari kita buat janji untuk makan besok. Gabriel Ruiz tersenyum seperti bunga mekar di wajahnya, dan dia sangat bahagia di dalam hatinya, tapi itu hanya masalah sepele. Itu hanya mendorong perahu di sepanjang jalan, tapi dia tidak menyangka bisa membangun hubungan yang baik dengan Victor Hersa, yang mana sangat hemat biaya untuknya. Adapun pemberian ucapan terima kasih, tidak akan terlalu sederhana. Keluarga Hersa, keluarga kaya di ibu kota. Mengenai hal ini, Gabriel Ruiz memiliki rencananya sendiri. Aiden Enzo, kamu sudah selesai kali ini. Gabriel Ruiz mencibir di dalam hatinya, dia memikirkan masalah ini lama sekali sebelum menghubungi Victor Hersa. Tujuannya adalah menggunakan tangan keluarga Hersa untuk membersihkan Aiden Enzo. Setelah menutup telepon Gabriel Ruiz, Victor Hersa menelepon Tianlo Chero. Tianlo, harap diingat bahwa tidak peduli kali ini, kamu harus membereskan Aiden Enzo dengan patuh, tanpa kesalahan. Victor Hersa berkata dengan ringan, Tuan, ada yang salah. Suara Tianlo Chero sangat rendah. Namun, Victor Hersa sama sekali tidak peduli dengan detail ini, dan hanya memerintahkan, apa yang salah. Jangan bilang bahwa masalah ini sulit. Ini adalah perintah kematianku untukmu. Setelah selesai berbicara, Victor Hersa menutup telepon. Di ruangan remang-remang, Tianlo memegang telepon, ekspresi wajahnya sangat mendung. Sekarang perannya dan Aiden Enzo benar-benar terbalik, dan untuk beberapa alasan dia sangat khawatir dengan apa yang dikatakan Aiden Enzo. Aiden Enzo hanya duduk di sana dengan santai, menatap Tianlo Chero yang berkeringat dingin dan bertanya, kamu menutup telepon terlalu cepat. Tianlo Chero tersenyum kecut, dan tanpa sadar melihat ke samping ke dinding kaca besar. Dia sudah berada di ujung tali, meskipun dia bisa pergi, dia tidak berani, dia mengangguk kepada kedua bawahannya, dan kedua bawahannya saling memandang dan berjalan keluar ruangan dengan cepat. Di ruangan besar, hanya Aiden Enzo dan Tianlo Chero yang tersisa. Aiden Enzo tidak ingin pergi. Menurut waktu, sudah hampir tiba. Aiden Enzo memiliki senyum tipis di bibirnya, tetapi ada kesejukan dalam senyuman ini. Orang-orang yang saya tunggu-tunggu akan segera muncul. Hehe, keluarga Hersa di ibu kota. Tunggu sampai badai reda. Di luar, di balik dinding kaca besar, berdiri 3 orang, 2 bawahannya tadi, dan seorang pria botak dengan tangan di belakang, Bernard Thier. Dia menyaksikan setiap gerakan di ruangan melalui kaca ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya dengan cemas. Bernard Thier mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, tunggu, aku benar-benar ingin tahu siapa yang dia tunggu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.